Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial atau cara untuk menghitung atau mengolah angka dalam penelitian tes TGMD2 karya Ulrich tahun 2000. Jadi, tes TGMD2 ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan gerak dasar atau fundamental motor skill anak. Tes ini dibuat oleh Dale Ulrich tahun 2000. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke caranya. Dalam tes TGMD2 ini ada formulir catatan yang terdiri dari hal ini. Nah, ada pengujian, kita melakukan dua pengujian. Ada lokomotor dan kontrol objek. Nah, untuk mengetahui skor mentah, kita akan memasukkan dari hasil penilaian yang telah dilakukan. Baik, ini adalah hasil penilaian yang telah peneliti lakukan penelitian terhadap kepada anak-anak sekolah dasar. Yang pertama ada tes lokomotor. Tes lokomotor terdiri dari lari, galop, lompat, leap atau lompat panjang, ada horizontal jump, dan slide. Nah, dari setiap masing-masing tes ini ada total skor yang tercapai, yaitu ada skor 8 dan seterusnya. Di sini ada kriteria penilaian. Masing-masing skill ada kriteria penilaian yang menjadi acuan peneliti. Nah, jika siswa berhasil melakukan kriteria ini, maka mendapatkan nilai 1. Jika siswa tidak melakukan kriteria ini, maka skornya 0. Dari hasil penelitian didapat skor sebagai berikut. Dari ke-6 skor skill tadi, kita jumlahkan menjadi skor keterampilan lokomotor subtes, yaitu berjumlah 46. Sama dengan tes objek kontrol juga begitu. Ada kriterianya, kita melakukan percobaan 1, percobaan 2, skornya dapat. Sama seperti ini. Pada tes objek kontrol kita mendapatkan skor mentah 41. Untuk memasukkan skor mentah pada tes lokomotor, kita lihat pada skor mentah subtes lokomotor. Jumlah dari 6 skor keterampilan, yaitu 46. 46 kita masukkan di sini. 46. Lalu tes kontrol objek, kita lihat kembali. Kontrol objek kita mendapatkan jumlah skor 41. Kita masukkan di skor mentah 41. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari skor standar. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Baik, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari skor standar dari lokomotor dan kontrol objek dari skor mentah ini. Caranya bagaimana? Kita lihat ke lampiran tersebut, yaitu converting subtest raw scores to percentile and standard score lokomotor subtest female and male. Jadi lampiran ini untuk mencari standar skor dari skor mentah pada lokomotor subtest untuk perempuan dan laki-laki. Caranya bagaimana? Kita lihat. Siswa ini berusia 8 tahun 9 bulan. Kita lihat di sini usia. Kita lihat usia 8 tahun 9 bulan. Di sini 8 0 bulan sampai
sampai 8, 11. Berarti masuk di sini. Kita lihat dia memiliki lokomotor, skor mentah lokomotor 46. Kita cari di sini 46. 46 ada di sini. 46 ada di sini. Kita tarik ke kanan, ketemu 13. Standar skornya 13. Kita tulis di sini 13. Lalu kita tarik ke sisi kiri. Tarik sisi kiri. Persentilnya ketemu 84. 1384. Persentil di sini kita tulis 84. Oke, itu. Lalu kita mencari skor standar dari kontrol objek. Caranya kita pergi ke lampiran female. Converting subtest raw score to percentile and standard score object control subtest untuk female, perempuan. Ada juga untuk male, laki-laki. Jadi untuk objek kontrol subtest beda antara laki-laki dan perempuan normanya. Karena perempuan kita lihat norma sebagai berikut. Usia siswa ini 8 tahun 9 bulan. Kita cari di sini. Usianya 8 sampai sini, berarti masuk di sini. Kita cari kontrol objeknya 41. Dia memiliki skor mentah 41. Kita cari 41. 41 di sini. 41. Kita tarik ke kanan. Ketemu 11. Berarti standar skornya 11. Oke. Lalu persentil. Kita tarik ke sisi kiri. Persentil. Ketemu 63. Persentilnya kita tulis 63. Langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah standar skor. Kita jumlahkan ini, yaitu 24. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari gross motor quotient. Di sini dari skor standar dan persentil. Caranya kita melihat ke norma sebagai berikut. Converting sums for subtest standard score to percentile and quotients. Di ini normanya. Kita lihat jumlah standar skor 24. Kita cari di sini 24. 24. Ketemu 24. Ya. Kita tarik ke kanan 112. Quotients-nya 112. Kita tulis di sini 112. Persentilnya kita tarik ke sisi kiri 79. Persentil rank 79. Kita tulis 79. Oke, sudah ketemu. Lalu langkah selanjutnya kita mencari usia ekuivalen. Usia ekuivalen. Caranya bagaimana? Kita lihat pada norma sebagai berikut. Converting subtest raw score to equivalent. Di sini ada lokomotor female and male, ada objek kontrol female untuk perempuan, objek kontrol male untuk laki-laki. Kita melihat ini dari skor mentah. Lokomotor subtest skor mentah 46. Kita cari
46. 46 berarti di sini lebih besar dari 44. Jadi skor ekuivalennya lebih besar dari 10,9. Kita tulis 0,9. Lalu objek kontrol, kita lihat kembali di sini. Objek kontrol skor mentahnya 41 untuk female. Kita cari 41 female di sini. Kita tarik sisi kanan. Mendapatkan 9,6. Kita tulis 6. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengisi ini tempat pengujian. Apakah teman-teman semua dalam melakukan pengujian tingkat kebisingannya bagaimana, antara mengganggu, tidak mengganggu, levelnya bagaimana, teman-teman harus bisa menentukannya. Saya waktu melakukan penelitian tingkat kebisingan tidak mengganggu, interupsinya tidak mengganggu, gangguannya tidak ada, cahayanya tidak mengganggu, suhunya tidak mengganggu. Baik, ini. Lalu kita cari deskripsi rating dari skor ini. Siswa ini mendapatkan skor 112. Kita cari di deskripsi rating skor 112. Jadi masuk di sini. Masuk di 112. Persentilnya 79. Kita tarik kanan 79. Masuk di sini. Antara 76 sampai 91. 100 tadi gross motor quotientnya 112. Masuk di sini. Berarti dia memiliki deskripsi rating di atas rata-rata. Kita tulis di sini. Rata-rata. Baik, itu tadi tutorial atau cara kita dalam melakukan perhitungan skor atau menentukan deskripsi dari tingkat fundamental motor skill anak. Jadi dari hasil tes yang saya lakukan, siswa bernama Gladys Puspanegara ini memiliki tingkat fundamental motor skill di atas rata-rata. Baik, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.